Udah rekam. Oke, selamat siang buat kita semuanya. Kita akan bahas tema hari ini adalah The Servant's Calling. Jadi melayani itu adalah sebuah panggilan ya. Sebuah panggilan dari Tuhan. Setiap yang terlibat di dalam pelayanan itu tidak pernah terlepas dari panggilan Tuhan. Kalau minggu kemarin itu kan bicara tentang hamba, apa pengertian hamba itu sudah dijelaskan ya. Tapi hari ini saya banyak bicara tentang soal panggilan, tentang orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan nanti kita akan melihat teladan kita di dalam mengikuti panggilan Tuhan ini. Kita meneladani siapa di dalam panggilan Tuhan. Nah, saya mulai yang pertama, saudara. Saya langsung to the point, saudara ya, untuk kita bisa melihat khususnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama ayat ini 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada satu pertanyaan dari ayat ini, apakah semua orang yang diselamatkan dipanggil melayani? Apakah saudara meyakini bahwa orang yang diselamatkan itu dipanggil juga untuk melayani? Yang tidak percaya boleh angkat tangan. Berarti semua kalian percaya ya, meyakini bahwa orang yang melayani adalah orang yang sebenarnya dia diselamatkan dan tujuannya adalah untuk melayani. Nah, dari ayat yang kita baca ini sebenarnya jelas sekali ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Jadi kita yang tadinya itu adalah di luar Allah, kemudian kita diciptakan jadi ciptaan yang baru. Jadi kita diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, tujuannya apa? Ini dia nih, jelas sekali, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ini wujudnya banyak, tapi intinya sama, yaitu adalah melayani Tuhan. Melayani bisa di gereja kan, melayani juga di rumah, itu melayani Tuhan. Di sekolah Anda juga sedang beribadah dan saudara sedang melayani Tuhan di sana. Kalau saudara di tempat bisnis, di tempat kerja, saudara bekerja dengan baik-baik di sana, maka pekerjaan Anda pun itu sebuah pekerjaan yang baik, sebuah ibadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan selamatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik di gereja, pekerjaan baik di rumah, pekerjaan baik di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, di mana saja. Kita sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang mahasiswa, semua kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ini tujuan Tuhan. Sehingga satu hal yang dapat kita simpulkan, semua orang yang diselamatkan, dia diselamatkan untuk melayani. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini orang sudah diselamatkan tapi dia tidak melayani, kira-kira sesuai nggak dengan naturnya? Enggak. Berarti bertentangan. Karena tujuan Tuhan, dia diselamatkan supaya dia melayani. Tapi ini orang sudah diselamatkan lalu nggak mau pelayanan. Sesuai nggak panggilannya? Nggak sesuai. Berarti bertentangan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebenarnya tujuan Tuhan selamatkan kita bukan supaya kita hidup bagi diri sendiri. Karena Tuhan tidak pernah bermaksud selamatkan orang supaya dia hidup bagi dirinya. Enggak. Justru Tuhan selamatkan kita supaya kita yang egois, yang hanya individualistis ini, yang ansos ini, kita memberi diri kita buat orang lain. Makanya ketika misalnya ya, saudara-saudara yang dipilih jadi pengurus, ada yang dipilih jadi penyambut, ada yang dipilih mungkin jadi hamba Tuhan, tahu gak? Itu berarti ya, pada waktu kita melayani, kita itu sedang memberikan diri kita untuk melayani orang lain. Yang barangkali kalau kita di rumah itu gak pernah senyum sama orang, tapi misalnya jadi penyambut di gereja,
Anda mau tidak mau harus senyum. Bener gak? Mana ada penyambut mukanya kayak kates gitu kalau menyambut orang. Saya yakin yang mau datang, penyambutnya aja begitu. Jadi mau gak mau ketika jadi penyambut, kita dipaksa senyum. Kita hamba Tuhan ini maksudnya dipaksa harus bisa senyum. Hamba Tuhan dipaksa awalnya, sekarang sih udah gak terpaksa. Tapi awalnya dulu, tau gak, waktu dulu saya berdiri ini dulu cerita zaman dulu ya, waktu awal-awal jadi pelayan Tuhan gitu. Tahu gak, berdiri di depan jemaat salamin orang yang ada ratusan orang gitu, sampai mulut ini udah kaku gitu, karena harus senyum kan, gigi kelihatan sampai ini nih. Tapi sekarang sih udah enggak. Tapi dulu aduh capeknya gitu. Tapi setelah terlatih seperti sekarang, jadi udah berjalan secara normal aja gitu. Jadi kita udah nggak mikir lagi, udah nggak jadi beban. Nah itulah. Jadi panggilan kita apa? Melayani, melakukan pekerjaan yang baik. Sama seperti orang Israel, waktu mereka ada di Mesir, mereka diperbudak, diperhamba. Tahu nggak apa kata Tuhan kepada mereka? Bangsaku ini keluar dari Mesir supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Tuhan keluarkan mereka dari Mesir, tujuannya apa? Supaya mereka beribadah, melayani Tuhan. Sama juga kita diselamatkan dari lumpur dosa, supaya apa? Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, melayani Tuhan itu panggilan spesial buat kita. Panggilan. Memang ada perbedaan panggilan ini. Maksudnya gini, kalau kita hamba Tuhan memang dipanggil khusus. Enggak semua orang Kristen dipanggil jadi hamba Tuhan. Enggak. Karena itu adalah panggilan khusus. Karena ini adalah pengabdian totalitas kita kepada Tuhan. Karena kita istilahnya persembahkan bukan hanya saja full timer kita, full time di gereja, di dalam pekerjaan Tuhan, tapi kita juga harus full heart. Nah, kita dipanggil untuk itu. Nah, tapi kalau saudara-saudara bukan panggilan full time seperti kita yang memang di gereja, tapi panggilan spesial melayani Tuhan. Selain saudara melayani di tempat kerja, melayani di kantor, melayani di tempat usaha, melayani di rumah, juga melayani di gereja. Cuman tidak full time seperti kita. Di dalam menjalani hidup melayani itu semua kita full time. Karena dimanapun kita melayani itu full time, harus pelayanan di sana. Tetapi untuk panggilan khusus spesial seperti kami ini yang memang di gereja spesial itu melayani, memperlengkapi jemaat, nah itu beda, khusus ya. Sama seperti panggilan Tuhan kepada Musa, kepada Daud, kepada Petrus misalnya, atau Paulus gitu ya. Oke, saya melanjutkan saudara-saudara. Jadi kita diselamatkan untuk melayani. Tadi saya sudah jelasin, saya nggak bahas lagi. Tapi ada yang kedua, saudara. Pelayanan itu juga adalah buah dari relasi seseorang dengan Tuhan. Tadi poin pertama saya bikin sedikit. Poin pertama tadi diselamatkan untuk melayani. Nah ini poin yang kedua sekarang ya. Jadi ingat ada 3 poin yang saya bahas di sini. Yang kedua adalah pelayanan itu buah dari relasi seseorang dengan Tuhan. Dari mana kita tahu? Ini dari ayat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah orang yang diciptakan di dalam Kristus Yesus itu adalah orang yang tadinya itu dia secara relasi mati rohani kan, mati. Itu kan kalau baca dari ayat 1, 2, 3, dan 4, 5, khususnya 1, 2, itu digambarkan kita itu mati rohani. Tapi kemudian ayat 4, 5, dan 6 kita dapat anugerah, kita dihidupkan. Nah setelah dihidupkan kan diciptakan yang baru, jadi rohani kita hidup, akhirnya kita punya relasi dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah dihidupkan punya relasi dengan Tuhan, maka buah dari relasi itu adalah orang itu pasti akan melayani Tuhan. Itu artinya. Contoh, saya sama istri punya relasi. Relasi kami adalah relasi suami istri. Saya gak usah dipaksa-paksa ya.
Misalnya, kalau istri saya sakit atau di rumah, saya mesti misalnya itu masakin dia. Misalnya di rumah saya harus ngepel, saya cuci baju dia misalnya. Gak usah. Itu adalah buah dari relasi saya dengan dia. Demikian juga dia dengan saya. Dia buatin saya kopi, kadang-kadang bikin jus misalnya, potongin buah, masakin saya, macam-macam lah. Dia melakukan itu sebagai buah karena dia sendiri ada relasi dengan saya juga ada relasi dengan dia. Gak usah dipaksa. Itu berjalan otomatis. Ya, itu namanya buah dari relasi. Orang tua dengan anak misalnya. Kalau orang tua punya anak dia itu dari kecil dia kasih makan, bukan hanya kasih makan, tapi dia juga biayain dari TK, SD, SMP, SMA sampai dia kuliah. Bahkan untuk nikahnya aja kadang orang tua harus kasih lagi biayanya. Bahkan ada orang tua, saya juga anak saya sampai nikah saya belikan dia rumah. Apakah itu sesuatu yang terpaksa? Enggak kan? Enggak, karena natural, dia berjalan. Ini anak saya, maka saya mampu. Saya tidak hanya saja biaya sekolah dia, saya beli dia rumah karena ini anak saya. Jadi itu buah dari relasi. Kalau misalnya seseorang yang baru pacaran, dia itu di sini ada yang baru pacaran. Kalau misalnya punya ya, kalau kamu baru ketemu temanmu, pasti kamu di dalam relasi itu pasti akan mungkin tanya dia, hari ini kamu udah sarapan pagi belum? Nah misalnya kan, ya, oh iya kamu ulang tahun. Kalau dia ulang tahun, kamu pasti nggak usah disuruh-suruh, ayo dong beli hadiah. Enggak, itu akan secara otomatis kamu akan cari hadiah yang bagus buat dia sesuai dengan kemampuanmu. Itu namanya buah dari relasi. Nah saya coba sekarang gambarkan di dalam kita melayani Tuhan. Kalau dikatakan ya kita punya relasi dengan Tuhan, kalau memang relasi itu baik, relasi itu sehat, relasi itu berjalan dengan sebagaimana mestinya, sekarang pertanyaan saya, apakah kita perlu dipaksa-paksa untuk melayani Tuhan? Apakah kita itu perlu masih harus didorong, ayo layani? Atau mungkin sampai kita akhirnya itu mungkin seperti apa gitu? Saya kira enggak. Karena kalau kita mengatakan saya punya relasi dengan Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya hidupnya ini adalah sudah diselamatkan tuh, Kristus sudah mati buat saya, sudah tebus hidupku. Kalau kita sadar ya, Tuhan sudah mati buat kita. Orang yang tahu diri, yang sadar dirinya sudah diselamatkan, pasti mungkin oke lah, dia nggak sampai oke lah saya mau mati buat Tuhan. Mungkin bisa ada juga yang begitu. Tapi minimal saya akan beri diri saya melayani. Saya akan pakai harta saya melayani Tuhan. Saya akan sediakan pikiran saya, tenaga saya seluruhnya. Karena apa yang Kristus beri buat saya jauh lebih besar daripada apa yang saya bisa beri. Bahkan saya akan bisa balas cinta Tuhan. Kalau itu ada, berarti kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi kalau engkau mungkin ngakunya Kristen, memang engkau rajin ke gereja, memang engkau mungkin bahkan bisa terlibat pelayanan, tetapi ada orang yang salah, dia terlibat pelayanan karena apa? Bukan karena wujud buah relasinya dengan Tuhan, dia ingin performance. Banyak orang pelayanan mengaktualisasi dirinya supaya apa? Dapat pujian. Supaya apa? Supaya dapat nama. Supaya apa lagi? Supaya dia itu, oh kalau orang lihat saya hebat kan, bisa orang tepuk tangan. Nah ini bukan buah dari relasi. Kenapa? Karena ini adalah justru pelayanan dia berfokus pada diri dia, bukan karena relasi dia dengan Tuhan. Yang sehat itu adalah saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka saya yang telah ditebus oleh Kristus, saya mau melayani dia. Bukan karena untuk supaya saya dapat pujian ini dan itu, bukan. Tapi supaya saya mengikuti teladan dia. Dia juga hadir dalam dunia melayani. Nah saudara-saudara, ini berbeda banget. Maka coba ya pikir ya, apa yang menggerakkan saudara melayani? Apa yang mendorong saudara terlibat dalam pelayanan? Engkau jadi pengurus, engkau jadi WR, jadi singer, jadi pemusik, jadi apa aja lah.
engkau terlibat di dalam pelayanan di gereja, apa yang menggerakkan engkau? Nah, kita sekarang coba betulin. Kita harus bergeser bahwa saya melayani itu adalah buah saya mengasihi Tuhan. Nah, kalau ini sudah sampai di titik ini karena kasih kita kepada Tuhan, nah saudara, itu adalah berarti kita sehat. Sama seperti saya dengan pasangan saya berkorban apapun, melakukan apapun, tidak pernah terpaksa. Karena saya melakukannya karena cinta. Saya masak buat istri saya karena cinta. Dia masak buat saya, walaupun rasanya kadang asin, kadang aduh nggak tahu rasanya. Tapi saya tahu dia masak karena cinta. Benar ya, Pak Peter, istri masak buat Pak Peter ya. Begitu saudara-saudara. Jadi melakukan sesuatu karena cinta, berbeda rasanya. Nah itulah panggilan kita. Nah jadi maksudnya begini saudara, mari kita luruskan motivasi kita. Kalau belum sampai ke titik itu, minta Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, mengubah perspektif kita supaya kita pelayanan karena mengasihi Tuhan. Maka orang kalau mengasihi Tuhan ya, dia akan melakukan apapun untuk Tuhan. Tidak dipaksa-paksa, tidak dengan berat hati, tidak dengan mengeluh. Bahkan saat orang tidak tepuk tangan kepada dia, saat orang tidak sebutkan namanya, dia tetap akan melayani. Karena dia tahu, saya melayani Tuhanku yang berkorban buat aku. Nah saudara, ini berbeda sekali dengan apa yang dipikirkan oleh dunia. Berikutnya saudara, ini poin saya yang terakhir di bagian ini. Pelayanan bukan pilihan. Kalau kita tahu kita diselamatkan karena anugerah, kita tahu kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka pelayanan itu bukan pilihan. Artinya, saudara tidak bisa memilih, saya akan pelayanan di sini. Atau mungkin saudara berpikir, terserah saya dong. Kalau saya mau pelayanan, saya nggak mau pelayanan, itu hak saya. Ada kan orang-orang yang gitu. Jangan atur-atur saya. Kalau saya mau pelayanan, ya saya pelayanan. Kalau saya nggak mau, ya itu. Jangan saya dipaksa-paksa. Tapi saudara, kalau kita tahu kita itu telah ditebus oleh Kristus, kalimat kita nggak seperti itu. Pasti berbeda. Saya tahu, saya diselamatkan untuk melayani Tuhan. Jadi saya tahu siapa saya. Minggu kemarin sudah dibahas. Saya adalah hambanya Tuhan. Maka hambanya Tuhan, dia akan melayani. Bukan pilihan, tapi dia akan melakukan pekerjaan itu. Nah ini memang konsep sangat dalam, tapi ini prinsip banget. Nah ini dampak atau implementasi dari hal ini banyak banget, aplikasi praktisnya di dalam kehidupan kita. Misalnya begini, contoh, tiba-tiba misalnya tim musik, atau taruhlah WL, tiba-tiba dia nggak bisa karena memang sakit. Lalu misalnya diminta Justin, hari Jumat baru dikasih tahu, Justin besok minggu kamu harus jadi liturgis. Justin mau? Dia waktu dulu ya. Oke, baik. Kenapa kamu dia waktu? Oh, ada kesibukan. Harus tahu prioritasnya dulu. Oh, harus tahu prioritas. Oke. Jadi tidak bisa terima langsung ya. Oke. Kalau kamu misalnya Odin bagaimana? Oh, kamu biasa pelayanan apa? Keyboard. Oh, keyboard. Tiba-tiba hari Sabtu temanmu bilang, saya nggak bisa main besok. Saya kena demam dan sakit. Kamu gantiin saya besok, bagaimana? Susah juga sih kalau kayak ambil satu gitu. Oke, kalau kamu dikasih prioritas, kamu prioritaskan Justin. Kalau
Iya, udah ketahuan kok dia sakit, dia nggak bisa besok. Bagaimana? Ya, sisihin waktu aja sih. Oh, Ya, semuanya. Kalau benar-benar kayak udah aku doang yang tersisa, ya udah aku yang maju. iya, oke. Kamu perlu kasih prioritas, karena dia udah tahu nggak ada pilihan lain. Akhirnya dia. Kalau kamu, deh, Ya sama juga sih. sama. Ya. Oke. Jadi intinya sebenarnya kalian nggak menolak ya. Ya, tetap bersedia ya. Jadi ini tepuk tangan dulu buat mereka ya. Ini satu sikap hati loh. Karena itu pelayanan itu kalau kita bilang adalah bukan pilihan. Berarti ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu pun kita akan tetap ready. Misalnya pengkhotbah, Musa, sini udah hari Jumat, besok Minggu saya nggak bisa khotbah. Kira-kira saya menolak nggak? Pak, jangan khotbah. Nggak bisa. Karena siap gak siap, bagaimanapun saya harus khotbah hari Minggu. Kalau misalnya dia nggak bisa hari Jumat, bahkan hari Sabtu pun, seperti di masa COVID itu ya, kita banyak teman, aduh besok saya nggak bisa khotbah, saya kena COVID. Ya mau nggak mau kan, kita langsung persiapkan sekilat mungkin untuk besok tetap melayani. Jadi saudara-saudara, sebenarnya nanti banyak contoh-contoh yang sangat praktis. Tapi maksudnya begini. Jadi pelayanan itu bukan pilihan. Kita orang yang selalu bersedia, selalu ready, selalu available. Ketika dibutuhkan, saya siap. Itu artinya. Jadi pelayanan bukan pilihan itu. Saya selalu ready, siap. Kalau dia nggak siap, saya siap. Kalau dia nggak bisa, saya bisa. Itu namanya. Nah, sikap hati seperti ini sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita. Oke, minggu depan nggak bisa jadi penyambung, saya akan gantikan minggu ini. Nah, ini seperti pas minggu ini ya. Istri siapa menggantikan siapa? Ciuri sama? Iya. Jadi itu salah satu pelayanan itu. Berarti minggu ini dia nggak bisa, saya bersedia menggantikan. Nah, hati seperti ini yang kita selalu perlu miliki. Saya selalu siap, ready, available untuk pelayanan ini. Jadi itu, saudara, kita perlu jaga hati yang kayak gitu ya. Sekarang saudara, saya melanjutkan. Apakah memang saat kita pelayanan itu mudah? Jujur saudara, tidak mudah. Karena tantangannya banyak. Seperti tadi ya, tantangannya adalah bisa dari teman kita. Contoh misalnya ya, kalau kalian jadi penyambut aja lah. Teman kita yang lain belum datang, baru kita doa yang datang, padahal tinggal 15 menit lagi. Nah itu kan tantangan. Mana sih yang lain ini udah 15 menit, harusnya kan 45 menit, minimal 30 menit sebelum ibadah mulai sudah lengkap. Kok tinggal 15 menit masih belum pada datang? Nah misalnya gitu kan. Atau contoh lagi, misalnya main musik. Loh, kita kan katanya latihan jam 7 malam, kok udah jam setengah 9 malam belum nyampe-nyampe? Udah 1 jam setengah. Sering loh di kejadian di kita itu, udah 1 jam setengah masih belum nyampe. Ini tantangan. Nah, mari kita lihat. Pelayanan itu adalah sebenarnya kalau boleh dikatakan, pelayanan itu bukan karena kekuatan kita. Ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Kudus. Roh firman Tuhan semesta alam. Kita bisa melayani hanya dengan kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan. Karena ketika ada teman kita yang datang yang telah, butuh apa kita? Perlu bersabar. Butuh apa kita? Kita perlu tetap menjaga kesehatan tim kita ini jangan sampai rusak. Maka diperlukan apa? Ketahanan, kesabaran. Ya beda ya kalau di Griffin, misalnya Griffin kerja di BCA. Kalau ada yang telat, jangankan misalnya 1 jam setengah, mungkin setengah jam aja atau 15 menit, udah pasti ada catatannya ya. Ada catatannya. Itu perusahaan. Dan kalau sering, dia tinggal kasih SP, udah selesai. Di DO atau di PHK, nah itu udah beres. Itu kalau perusahaan. Tapi gereja bukan perusahaan. Gereja lain.
Sehingga di dalam gereja itu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sama seperti kita hamba Tuhan. Kita melayani jemaat juga dengan berbagai macam ragam perbedaan karakter masing-masing. Dan bagaimana kita menghadapinya? Nah itulah. Tapi kalau sampai di dalam gereja bisa tercipta satu suasana yang baik, pelayanan yang harmonis, satu komitmen disiplin, saya tetap meyakini itu benar-benar pekerjaan Allah, Roh Kudus. Karena yang bisa merubah hati manusia, memberi kekuatan pada manusia itu Tuhan. Jadi luar biasa loh saudara. Makanya kalau kita ada di gereja seperti ini, bisa berjalan pelayan seperti ini, kan di sini nggak ada hukuman soalnya. Nggak ada hukuman kan? Kalian terlambat, apa hukumannya? Kita omel-omel, mungkin kalian, Pak Pendeta omel-omel, udahlah saya minggu depan gak mau lagi pelayanan. Kan bisa begitu kan? Tapi ketika kita di dalam melakukannya itu adalah bersandar sama Tuhan, itu responsnya berbeda, ya. Lalu kemudian saudara, kita para rasul 1 ayat 8 ya. Ini jelas ayatnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Jadi yang memberi kita kekuatan di dalam pelayanan itu adalah Roh Kudus. Sama tadi mirip dengan ayat yang sebelumnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Nah, dia membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban di dalam hidup kita. Jadi di dalam pelayanan prinsipnya Allah bukan mencari umat yang bekerja bagi dia, tapi dia mencari umat yang membiarkan dia bekerja dengan penuh kuasa di dalam dan melalui mereka. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi setiap saudara yang melayani Tuhan, mari kita ingat, pelayanan itu adalah karena kekuatan dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi konsep pelayanan yang tepat itu adalah Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak dia dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi begini, ayat ini mengatakan kira-kira begini. Sebenarnya kita melayani Tuhan itu tanpa kita pun Tuhan bisa melakukannya. Tanpa Tuhan, tanpa kita Tuhan bisa melakukannya. Jadi Tuhan gak butuh kita sebenarnya. Tapi kalau sampai Tuhan beri kita nafas, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita kesempatan, ayo layani. Oh, itu anugerah. Jadi saudara-saudara, pelayanan itu adalah anugerah. Sehingga kita melihat pelayanan itu adalah kita dipanggil menjadi rekan kerja Allah untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi ibarat saya punya pointer ini, saudara. Pointer ini hanya bisa berfungsi saat dia ada di tangan saya. Ya. Kalau tidak di tangan saya, nggak ada fungsinya, dia nggak bisa gerak. Saya yang mesti menggerakkan dia. Dia baru berguna seperti ini. Sama seperti saya juga punya pulpen misalnya ya saudara ya. Kita pulpen, ini saya ada pulpen. Ya ini agak susah tampilnya. Tapi pulpen kalau kita gerakin kan, dia baru bisa jalan kalau kita gerakin. Nah kita itu di tangan Tuhan kayak gitu. Kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa sombong juga di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini pun kita bisa melayani Tuhan, jadi pendeta, jadi pengurus, jadi penyambut, semua apapun pelayanan kita di dalam gereja, itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita, dan Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Oke. Jadi pelayanan itu adalah suatu ketergantungan kepada kuasa Allah. Baik perkataanku maupun perberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Jadi saudara, kesimpulannya, mari kita bekerja segiat-giatnya sambil mengingat bahwa semua itu bukannya oleh kita, tapi oleh kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saudara, maka terakhir, ini poin saya yang terakhir. Sekarang siapa yang jadi teladan agung kita di dalam pelayanan? Saya langsung ke ayat ini. Teladan kita saudara, yaitu dicatat dalam Yesaya 42 ayat 1. Nanti saudara boleh baca di sana ya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian beberapa ayat yang lain, tapi saya langsung masuk di poinnya. Siapa teladan kita di dalam pelayanan? Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi teladan saudara dalam pelayanan pertama-tama itu adalah Yesus Kristus. Kalaupun saudara, misalnya Anda melihat pendeta, hamba Tuhan, penginjil, atau diaken majelis melayani, maka pendeta, diaken majelis sebenarnya mereka pun adalah orang-orang yang meneladani Kristus. Saya meneladani Kristus. Diaken dipanggil meneladani Kristus. Jadi teladan agung kita itu adalah Kristus, bukan manusia. Ya. Tapi Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku. Tapi berikutnya dia katakan, seperti aku mengikuti Kristus. Ya. Jadi teladan utama kita Kristus. Nah, apa yang kita belajar dari Kristus? Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ketika dia hadir, ketika dia lahir, mati, dan bangkit, tahu gak? Dia tahu tujuan utamanya kenapa dia datang ke dalam dunia. Tujuan utamanya apa? Mempermuliakan Allah Bapa. Dengan jalan apa? Dia menyelesaikan pekerjaan yang diberi Bapa kepada dia untuk dia lakukan. Jadi tujuannya jelas. Dia datang dari surga, lahir ke dalam dunia, sampai mati di kayu salib, sampai dikuburkan. Dia melakukannya itu untuk memuliakan Bapa yang di surga. Ini jelas. Dan kita dipanggil saudara untuk kita mengetahui bahwa tujuan kita diselamatkan supaya kita pun mempermuliakan Allah di dalam hidup ini. Gimana caranya? Yaitu adalah melaksanakan pekerjaan yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Pekerjaan apa? Pelayanan di gereja, pelayanan di rumah, di tempat kerja, di mana saja kita berada. Jadi saudara melihat konsep pelayanan bukan hanya di gereja ya, tapi juga dimanapun kita berada. Karena tujuan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Dan Yesus melakukan itu. Maka coba sekarang, di mana ada satu peristiwa di mana Kristus tidak mempermuliakan Bapa di surga? Ayo, coba sebutkan. Di dalam Alkitab, di dalam Injil, ada enggak satu celah kita bisa katakan Kristus punya bolong di sini, dia cacat di sini, yang lain sih benar, yang di sini doang bolong? Ada enggak? Sepanjang ribuan tahun, banyak filsuf, banyak profesor, banyak peneliti telah melakukan satu riset. Apa sih kesalahan Kristus? Apa dosanya Kristus? Apa kekurangannya Kristus? Setelah mereka menemukan, mereka ambil satu kesimpulan, satu pun Kristus tidak melakukan kesalahan. Satu pun Kristus tidak ada dosa. Satu pun Kristus tidak pernah melakukan sesuatu, entah menghina orang lain, menyakiti orang lain, atau tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak ada. Kristus orang sempurna. Dia tahu kenapa dia waktu dia datang, untuk memuliakan Tuhan. Makanya waktu dia datang, tahu gak? Walaupun dia lahir di kandang yang hina, kan Yesus kan bisa bilang begini, Bapak, ngapain aku harus lahir di kandang yang hina? Aku kan bisa lahir di istana. Kan benar kan? Orang dunia cari apa sih di dunia ini?
Pinginnya apa? Kalau bisa lahir dalam keluarga yang kaya. Ketika dia bisa hidup, kalau bisa ada satu moto kan, kalau bisa muda kaya raya. Benar kan? Tua foya-foya. Kalau sudah mati masuk surga. Itu kan moto orang dunia. Benar ya? Kenapa kok Yesus nggak minta begitu? Kalau bisa aku waktu lahir, kalau bisa aku ada mahkota di sini supaya orang hormati saya. Masa saya lahir aja nggak punya tempat, lahirnya di kandang. Tapi Tuhan gak lakuin loh. Waktu Tuhan Yesus dia lakukan mujizat beri makan 5.000 orang. Lalu kemudian orang banyak bilang begini, ini orang hebat, mari kita angkat dia jadi raja. Ayo, kalau kamu di zaman sekarang ini ada orang bilang kamu hebat loh, kamu cocok jadi orang besar, jadi diagungkan. Saya yakin justru ini yang dicari-cari orang, bagaimana saya bisa jadi ke level itu. Tapi Yesus bilang apa? Justru dia bilang itu bukan kehendak Tuhan. Justru dia pergi dan tidak mengikuti kata orang lain. Karena apa? Tujuan dia bukan memuliakan diri dia sendiri, tapi bagaimana Bapa dipermuliakan. Ini luar biasa. Jadi saudara teladan kita itu adalah Kristus. Dia tahu tujuannya apa dan fokusnya Allah dimuliakan, bukan pada dirinya. Yang kedua, waktu dia datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus tidak pernah tidak melakukan kehendak Bapa. Karena dia sendiri berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak dia yang mengutus aku ke dalam dunia ini dan menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia lahir, dia mati di kayu salib. Ini kan pekerjaan yang diberi oleh Allah Bapa kepada dia. Dia harus mati di kayu salib, dianggap sebagai pendosa, dan kemudian dia menyelesaikan itu sampai dia dikubur, mati. Coba bayangin ya, Tuhan Yesus bilang makananku. Makanan itu kan satu istilah yang menunjukkan hal pokok, makanan pokok. Jadi seolah-olah kita kan makan itu minimal 2 atau 3 kali sehari makan. Makanan itu kan yang memberi kita kehidupan. Dan Tuhan Yesus mau gambarkan, makananku itu loh di dalam dunia ini hanya pokoknya. Pokoknya itu adalah kehendak Bapa di surga. Wah, saya waktu mau bayangkan itu berarti Kristus tidak pernah melakukan apa yang jadi kehendak dirinya sendiri. Dia melimit diri, membatasi dirinya. Jadi melimit keinginannya, segalanya. Makanya ada satu ayat, dia menyangkal diri, dia memikul salib. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Teladan kita dalam pelayanan juga demikian. Kita dipanggil melimit diri kita, menyangkal diri kita, memikul salib kita, seperti teladan Kristus. Jadi kalau misalnya ya ada orang, saya mau pelayanan tapi sesuka-suka saya dong. Ya kalau saya mau datang ibadah jam 10, saya datang jam 11. Ya sesuka-suka saya. Kenapa saya harus misalnya itu datang lebih awal, atau harus bayar harga? Kenapa sih saya harus kasih uang saya? Dan nah saudara, ini namanya orang yang gak mengerti apa arti pelayanan. Dan ini orang yang berlawanan dengan teladan Kristus. Kita yang melayani saudara dipanggil itu mengikuti teladan Kristus. Maka sebenarnya ya, kalau kita teladannya Kristus, maka saya yakin saudara ya, gak ada yang bersungut-sungut di dalam pelayanan. Gak ada yang mengeluh, gak ada yang ngomel-ngomel. Yang ada adalah orang bersyukur. Tuhan Yesus ya, waktu dia datang, dia hadapi tantangan, gak hadapi. Dibandingkan kita semua, gak ada orang yang paling menderita, yang paling ditolak, dimaki, difitnah, dipukul. Waktu dia lahir, gak ada orang beri dia tempat sampai lahir di kandangnya dia. Siapa? Tuhan Yesus. Waktu dia datang, dunia ini kan punya dia. Tapi waktu dia datang ke orang-orang itu, terima dia enggak? Enggak. Waktu dia melayani,
orang salah mengerti, kamu itu anak tukang kayu, kamu sok-sokan ngajar di bait suci. Orang salah mengerti. Di dalam pelayanan orang bisa salah mengerti kita. Ketika sampai akhirnya dia sudah melayani, sampai orang itu apa yang mereka lakukan? Hina dia, sampai salibkan dia. Saudara, itu satu penghinaan luar biasa. Di dalam pelayanan bisa nggak kamu menghadapi penghinaan? Saya mau katakan sangat mungkin. Sangat mungkin. Orang salah mengerti Anda, orang tidak memahami yang Anda kerjakan. Bahkan mungkin di dalam pelayanan itu sama seperti Kristus, mereka menyalibkan Anda. Tapi saudara, kalau engkau tahu engkau sedang melakukan kehendak Tuhan, maka saya katakan jangan takut. Karena sebelum kita mengalaminya, Kristus sudah mengalami. Maka kalau engkau nanti di dalam pelayanan, engkau dikecewakan, engkau di dalam pelayanan itu engkau dibikin sedih, menangis, saya hanya mau kasih pesan buat kamu satu, buat saudara-saudara semua. Saat engkau dikecewakan, saat engkau dibikin putus asa, patah hati, tidak ada yang mendukung kamu, lihatlah Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Lihat Kristus. Karena sebelum engkau alami, Kristus sudah mengalami. Dan tahukah, itulah artinya sebenarnya kita itu meneladani Kristus. Meneladani Yesus bukan hanya saat yang baik, tapi meneladani Yesus saat kita diperlakukan buruk, saat kita diperlakukan tidak adil, saat kita diperlakukan tidak dihargai, saat kita mungkin tidak dianggap, diremehkan. Saudara, kita tetap meneladani Kristus. Itu artinya melayani seperti Kristus. Jadi ketika engkau nanti di dalam pelayanan engkau disalah mengerti, maka engkau diuji kesabaranmu. Saudara, lihatlah Kristus. Bahkan ketika engkau dipaksa harus mengampuni orang di dalam pelayanan, maka ikutilah teladan Kristus. Tidak ada teladan yang lain. Teladan kita, saya pun belajar meneladani Kristus. Kita semua dipanggil meneladani Dia. Terakhir, menyangkal diri taat sampai mati di kayu salib. Itu yang dilakukan Yesus. Dalam segala keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, pelayanan itu gampang? Gak gampang sekali lagi. Pelayanan itu enak gak? Enggak enak. Karena pada saat engkau menyambut orang aja, ada orang bisa balas kamu dengan senyuman. Tapi ada orang yang juga tetap mukanya kayak wajah kates ketika engkau menyalam bibir. Ada pengalaman kok kita? Cik, ada? Ada orang kayak gitu. Kita senyum, dia gak senyum. Kita lihat mata dia gak lihat mata kita. Dia cuek aja kan. Macam-macam. Itu baru dalam penyambutan. Belum lagi misalnya ya, di dalam level tertentu misalnya, ketika misalnya Anda disuruh jadi liturgis. Jadi liturgis tantangannya lebih berat lagi. Karena Anda berhadapan dengan jemaat. Saya suruh tepuk tangan, kok jemaat gak tepuk tangan? Wah, itu bisa bikin kita down loh di depan. Latihan, kok latihannya begini? Mereka ogah-ogahan, macam-macam gitu. Tapi kita dipanggil bagaimana menyangkal diri, bisa tetap taat, bisa tetap melakukan seperti yang Kristus lakukan. Karena Kristus sendiri menghadapi tantangan lebih berat. Ketika dia datang ke dalam dunia, coba bayangin berapa banyak hinaan dia terima, berapa banyak dia dimaki, bahkan sampai akhirnya orang itu berani lukai dia secara fisik, pukuli dia, paku dia. Kita belum sampai segitu ya. Kita baru dilukai perasaannya. Tapi Kristus sudah dilukai loh, bukannya dilukai fisik, tapi dilukai jiwanya, hatinya. Kristus kalau mau bicara yang paling berdarah-darah, yang paling terluka, yang paling kecewa di antara semua manusia yang pernah kecewa adalah Kristus. Kristus paling berhak, paling
dan paling di dalam segala hal Kristus hadapi. Tapi kenapa saudara-saudara dia tetap taat sampai mati? Karena apa? Dia tahu tujuannya. Kenapa dia datang dalam dunia? Dan dia tahu saudara-saudara bahwa makanan dia itu hanya melakukan kehendak Bapa. Dan dia bersedia sangkal diri, karena dia tahu jalan inilah untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tidak ada cara lain. Saudara, jikalau dalam hidup kita ingin menyenangkan Tuhan, mari kita belajar teladan Kristus. Kita bersedia. Tadi yang pertama apa saudara? Teladan Kristus. Ayo, cuma 3 tadi aku kasih. Tadi aku baru sebutin. Yang pertama apa? Teladan Kristus. Yang kedua, tadi yang melakukan kehendak Allah itu adalah makananku ya. Yang pertama, yaitu adalah, ingat ya, dia tahu tujuan dia datang ke dalam dunia ini memuliakan Allah Bapa. Ya, dia bukan mencari jabatan, mencari hormat dari manusia. Dia datang memuliakan. Dengan cara apa? Dia mengerjakan pekerjaan Bapa dengan selesai. Yang kedua, hanya melakukan kehendak Allah, karena makanan dia itu adalah hanya melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga itu adalah dia sangkal diri sampai mati. Saudara, ini panggilan kita. Kalau kau mau melayani dengan baik, engkau mau mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, ini yang perlu kita lakukan. Saya yakin kalau engkau melakukan ini mulai hari ini dan seterusnya, hidup saudara berbeda. Orang lain juga melihat, pasti memberikan, kenapa orang ini mulai berubah? Apa yang menggerakkan dia untuk berubah? Pasti. Oke, saya tutup sampai di sini. Bahan saya sebenarnya masih banyak, cuman saya harus akhiri jam 1. Maksudnya bahannya, tapi saya kasih waktu sharing dikit karena tadi saya mulai 12.10. Saya punya waktu 10 menit. Mari kita sharing dulu dari apa yang kita bahas hari ini. Dan mulai dari Ko Dedi dulu, silakan. Silakan Pak Dedi. Apa yang didapat hari ini, berkat apa, dan apa tekad atau komitmen atau tindakan nyata yang mau dilakukan tahun ini? Silakan. Contoh Robin, minta tolong boleh dimatiin.